Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Masih sehat-sehat kan ya? Sekarang di pertemuan kedua pembelajaran Next.js ya teman-teman. Kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana konsep Next.js. Sekarang kalian akan mempelajari bagaimana cara mengambil data dari Next.js dari API. Kan kemarin pada hari Sabtu kalian udah mempelajari ya tentang mengenai Adonis kata Sabtu dan Minggu kemarin gitu kalian sudah mempelajari tentang Adonis dan Node.js. Itu sekarang bagaimana kalian caranya ngehit API yang dibuat dengan menggunakan Adonis itu. Cuma nanti API-nya akan dibuatkan khusus ya. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa Mas Ihsan jelasan. Mungkin untuk Mas Ihsan dipersilakan ya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, terima kasih Mas Rehan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang teman-teman semua. Di sini saya ingin share, ingin mengasih tahu ke kalian bagaimana cara mengambil data dari seorang backend agar dapat masuk ke frontend. Ini merupakan sesi pelajaran Next.js Part 2 ya. Jadi kan kalau kita tahu ya di hari Sabtu kemarin teman-teman udah buat yang namanya data ya dari sebuah backend dengan menggunakan Adonis.js. Nah, di situ teman-teman selaku frontend bisa mengambil data dari si backend itu dengan cara menghit endpoint namanya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, coba kita langsung aja ke materinya. Di sini saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, oke sudah tampil. Nah, di sini ada Next.js, kenal React Hooks. Nah, kenapa di sini saya sesi pertama mengenal React Hooks? Karena sebelum kita dapat melanjutkan ke materi di pendinamisan sebuah data di Next.js, kita harus mengenal terlebih dahulu nih yang namanya React Hooks. React Hooks itu nanti berguna ke depannya untuk kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan pengambilan data CRUD di Next.js. Nah, kalian tahu kan ya CRUD itu yang di Adonis yang dipelajarin tuh di frontend juga ada yang namanya CRUD. Nah, CRUD itu bagi yang belum tahu singkatan atau kepanjangan dari create, read, update, delete, CRUD. Nah, dari kata-kata dari per masing-masing kata depannya. Create untuk membuat, create, read untuk membaca atau mengambil data, U untuk update dan delete untuk menghapus. Nah, mungkin kita langsung aja ke slide berikutnya. Di sini ada namanya React Hooks. Nah, apa itu pengertian dari React Hooks? Hooks merupakan fitur baru dari React 16.8. Nah, jadi Hooks ini merupakan fitur updatean dari updatean dari fitur React ini. Nah, fitur ini memungkinkan Anda menggunakan state dan fitur React lainnya tanpa menulis sebuah kelas. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada perbandingannya antara versi lama dengan versi yang baru si React ini. Jadi yang lama belum menggunakan hooks, yang baru sudah menggunakan hooks. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri sini, nih kita kita lihat dia panjang ya untuk tulisan si start itu. Jadi start itu kurang lebih menyimpan data lokal. Nanti untuk pengimplementasiannya nanti saya jelaskan lagi ketika sudah mulai masuk sesi praktek. Nah, dia harus menulis kelas dulu, terus konstruktor, props, dan sebagainya. Di Cooks ini, kita cukup ketik aja seperti ini. Cons, terus dalam array, yang kurung siku itu namanya array ya. Count, terus pasangannya apa, set count, terus use that, terus value-nya atau isinya itu apa. Dari isi default ini, isinya merupakan ini, angka di sini tuh default dari isi variabel yang ini. Oke.
Terus kita lanjut. Nah, di sini membaca stat. Sama hal dengan mengambil datanya juga, kalau yang di versi lama sebelum adanya hooks, dia panjang seperti ini, di stat, count. Sekarang cukup segini aja. Nah, ini juga melakukan pembaruan atau misalkan kita mau mengubah datanya nih, yang defaultnya kan tadi 0 ya. Di sini nih kalau kita lihat datanya tuh 0 nih, count 0. Di sini datanya juga 0 defaultnya. Nah, itu bisa kita ubah datanya dengan menggunakan si stat ini. Tapi caranya kalau yang di versi lama sebelum ada hooks, dia cukup ribet. Di sini panjang. Tuh, dia manggil dulu di set count, baru kalau di sini cukup set count plus 1. Nah, sesimpel itu. Jadi, semakin update sekarang, developer React tuh memudahkan kita bagaimana cara membuat program, membuat suatu fitur tanpa harus ribet-ribet mengetik panjang lebar. Sini, oke. Nah, sintaks JavaScript ini dikenal dengan array destructuring. Nah, maksud dari array destructuring itu yang tadi yang ada kurung siku, terus count, terus set count. Oh, sorry, mungkin kita tulis di tempat di bawahnya lagi ya yang terlihat tidak menghalangi tulisan. Sini itu, nah, sini kan ada count, koma, set count lah, itu kurang lebih. Jadi ada array yang value pertama count atau apapun itu penamaannya bebas dari kita, dan yang kedua harus tambahkan dengan set, kemudian di variabel pertamanya dimasukkan lagi ke situ dengan format penulisan camel case. Jadi dia awalnya huruf besar, kalau dalam kata berikutnya jadi kan data block, nah D-nya kecil, data, B-nya besar, baru disambung dengan huruf kecil lagi. Itu namanya yang disebut dengan camel case. Atau bahasa Indonesianya tuh camel kan ada unta ya. Nah, kan kalau kita tahu sendiri tuh unta punuknya tuh naik turun. Nah, di di dunia program itu juga sama. Kita mengenal camel itu seperti itu. Nah, terus di sini kalau kita lanjut, maksud array destructuring itu apa? Sintaks ini berarti kita membuat dua variabel, nah count dan set count tadi, di mana count data nilai pertama yang dikembalikan oleh useState dan set count adalah data yang kedua. Jadi yang diambil oleh si user tuh si count itu data yang pertama, dan si set count itu untuk bagaimana dia dapat diubah-ubah datanya nanti. Jadi mereka tuh saling berpasangan antara count dan set count. Nah, ketika kita mendeklarasi sebuah variabel state dengan useState, ini mengembalikan sepasang item sebuah senarai dengan dua buah item. Item pertama nilai saat ini. Yang kedua, fungsi yang memungkinkan kita untuk melakukan pembaruan nilai tersebut. Nah, kalau kita lihat sini kan contohnya dia manggil si set 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 state. Kalau ini sebelum ada yang namanya hook. Nah, kalau sudah ada yang namanya hook, dia manggil pasangannya si set count, lalu dia ngubah nilai pasangan yang pertamanya si count menjadi plus satu dengan default count tuh yang sebelumnya 0 kan. Nah, jadi set count itu berfungsi untuk kita dapat merubahnya. Jadi kalau di sini keterangannya item pertama nilai saat ini yaitu 0 ya kan sebelum ada perubahan. Dan nilai yang kedua fungsi memungkinkan kita untuk melakukan pembaruan nilai tersebut. Jadi yang set-set itu tuh kita pakai untuk kita ubah datanya nanti. Oke, mungkin kita lanjut. Oh, oke, nah kita lanjut ke fetching data.
Nah, setelah kita sudah mengetahui terkait real hoax, oh ya sebelum itu kita lanjut. Hah? Terus, halo, apa suara saya tidak terdengar? Kita lanjut. Di sini kan hoax tuh, di sini saya contohinnya Usted, yang tadi, yang set, yang cons, set, Usted. Nah, hoax tuh nggak cuma itu. Dia ada, pokoknya yang menggunakan metode use, kayak use router, yang kemarin Mas Andi sudah sampaikan. Ada use router, nah, use effect untuk merubah data kan. Nah, ngerubah yang tadi set time out, dia 3 detik terus ngedirect ke home. Use effect, use router, use state. Nah, itu contoh dari hooks tersebut yang fitur updatean dari si React di versi 16.8 ini. Nah, kemudian kita lanjut aja ke yang namanya fetching data. Nah, tadi kan di awal saya sudah bilang ya, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita mengambil data dari tim backend yang sudah pasti di online kan datanya tersebut dan bisa diakses. Nah, sini kita coba tutorialin ya bareng-bareng. Kalau misalkan ada fokus mau ngeliat dulu nggak apa-apa, nanti bisa lihat siaran ulangnya yang akan di-share di YouTube. Kalau mau langsung praktekin juga lebih boleh, ya nanti kita sama-sama belajar. Biar nanti kalau ada yang bingung langsung bisa ditanya di kolom chat ataupun menyalakan on mic, menyalakan mikrofonnya. Oke, kita lanjut. Nah, tiba-tiba fetching data, terus ke Axios. Nah, apa sih Axios itu? Jadi, dalam melakukan fetching data itu, fetching data tuh kalau coba kalian search di Google tuh, fetching tuh mengambil. Jadi, mengambil data. Istilahnya tuh fetching, nge-get lah, nge-get data dari yang semula datanya masih belum terstruktural, terus masih disediakan secara objek atau array yang disediakan oleh tim backend, kita bisa tampilkan data-data itu ke dalam frontend dengan tatanan yang lebih rapi lagi. Nah ini kenapa tiba-tiba ke Axios? Karena dalam melakukan fetching data ini kita menggunakan library ya. Ini Axios sendiri itu library open source yang digunakan untuk request data melalui HTTP. Nah, Axios, kenapa kita menggunakan Axios? Karena keunggulannya yaitu ringan. Jadi, dan tidak hanya ringan, Axios juga mudah digunakan. Kenapa saya bilang mudah? Nanti kita akan praktikkan bersama-sama. Nah, jadi di sini coba kita lanjut. Nah, di sini saya sudah sediakan juga tahap-tahap dalam fetching data menggunakan Axios. Oke, mungkin kita langsung ke praktek saja. Di sini saya menggunakan file Next.js yang sudah kemarin dibuat oleh Mas Andi. Jadi kan Mas Andi sudah menjelaskan tentang dia buatnya di GitHub ya. Nah, di sini belajar Next. Nah, di sini udah ada Andi. Ini akunnya dari Mas Andi. Dia sudah membuat mengepul ya, mengepush ke GitHub. Di sini kalian tidak perlu mengepul atau mengepush ke GitHub. Di sini saya hanya mencontohkan kenapa saya menggunakan GitHub untuk nantinya men-sharing ke kalian bagaimana sih sistem kerjasama antara programmer satu dengan programmer yang lain di platform GitHub ini. Jadi kan di sini kalau kita lihat isinya ada 2 atau 3 orang ya, yang misalkan dengan isi GitHub ini di project ini, di isi repository ini isinya ada saya, Mas Andi, dan Mas Rehan. Nah, di sini cara kolaborasinya gimana? Pertama, misalkan kita belum sama sekali mengambil codingannya, kita yang bukain dulu code, kemudian kita copy di sini. Terus kita buka CMD kalian, command prompt atau terminal apapun itu boleh. Kemudian bisa kita taruh di mana yang mau kita letakkan folder itu. Di sini saya mau taruh di folder D, terus folder itu. Di sini kita jalankan perintah yang namanya gitcon, terus kita paste aja yang tadi. Nah, oke, di sini kitab saya harus memasukkan username, terus di sini password. Nah, ini bukan password. Misalkan kitab kalian diharuskan memasukkan username dan password seperti ini. Untuk pengambilan password kalian bisa lakukan di yang namanya generate code. Di sini ada
settings, terus developer setting, kemudian personal access token. Nah, kalian bisa ngambil di sini, tapi kalau yang belum mengenerate, bisa kalian generate terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah mengenerate-nya, saya cukup buka saja token tersebut, kemudian kita customkan. Oke, kita tunggu proses clone selesai. Oke, ini udah, kalau udah semua down, berarti itu sudah selesai ya. Terus kita coba masuk nih ke repositorinya itu dengan cara cd, terus nama filenya di sini apa? Belajar Next.js. Kita coba tab, belajar next. Nah, ini namanya sudah sesuai, kita enter, kita masuk source code-nya itu kode titik. Terus kita minimize. Nah, di sini udah folder yang dibuat oleh Mas Andi. Nah, terus langkah selanjutnya apa, Mas? Kalau kita sudah berhasil mengklon project-nya. Kita buka terminal, kemudian kita eh, kita instalasi npm dulu. Kan kalau kita tahu tuh, instalasi Next.js tuh awal-awal ada npx create app bla 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 ya kan. Nah, di sini kita perlu instalasi. Kenapa? Karena kalau kita cek di file git ignore di sini, file node modul, file next, file yang berhubungan untuk nge-build si aplikasi Next ini, itu diblokir agar tidak masuk ke GitHub. Kenapa diblokir? Karena kalau kita buka ini, akan banyak sekali komitan perubahan yang terjadi. Jadi setiap kali kita ngubah sesuatu, kita instalasi library itu, si node module itu ikut berubah. Jadi itu ada alasannya kenapa kita nge-ignore atau kita tolak perubahan dari si node module ini. Jadi caranya untuk menampilkan atau kita instalasi node module di lokal kita sendiri, kita cukup jalankan perintah yang namanya npm i atau npm install. Nah, kita tunggu proses selesai. Sini kita cek. Oh, sendiri. Ya, kalau itu. Oke, prosesnya ini juga tergantung dari internet kalian ya. Karena yang sudah Mas Andi bilang, nge-create nge-create aplikasi Next.js itu kan besar ya. Mas Andi bilang tuh 200 MB, kan kurang lebih. Nah, ini sama kita ngeinstalasi keperluan-keperluan apa aja yang dipakai untuk di Next ini agar bisa jalan nantinya. Jadi kalau kalian ingin nge-clone suatu project di GitHub dengan basisnya Next.js ataupun React ataupun yang sekiranya menggunakan JavaScript yang baru ya, misalkan node modul, add-on, itu kalian perlu yang namanya npm install dulu. npm itu basisnya dari Node.js. Jadi kalian perlu instalasi lagi di dalam project tersebut. Coba kita discard aja, kita ulang. Oh, gitu. Sorry. Coba kita masih depth. Di sini internetnya sedikit gangguan ya. Jadi prosesnya cukup lama. Coba saya ganti internet di sini.
Nah, dia kalau kita ganti internet langsung error. Ini sama. Oke, coba kita ganti internet lagi. Coba. Nah, ini jalan. Oke, tadi internet ini cukup sedikit ada gangguan ya. Jadi dia loadingnya nggak jalan-jalan. Nah, jadi kalau teman-teman saat penginstalasi ini juga sama. Kita harus menggunakan yang namanya akses internet agar dapat terinstall. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada, nah, di sini tampilkan. Nah, tadi kan awalnya nggak ada folder not modules ya. Nah, sekarang muncul nih. Artinya kita sudah berhasil menjalankan perintah. Sudah menginstalasi npm tersebut. Terus selanjutnya apa? Kita jalankan nih npm rundev. Nah, rundev ini dari mana sih rundev? Nah, di sini ada perintah nih script. Nah, dev build start. Nah, kita mau jalankan di dev ya. Jadi kita jalanin perintah yang namanya dev. Kalau build itu kita nyiapin project, kita kita cek nih apakah kondisinya sudah siap di di build, sudah dipublikasi atau belum. Itu dengan cara npm run build. Oke, kita lanjut. npm run dev, kita enter aja. Nah, di sini kita masuk ke localhost 3001. Ini kita buka browser. Localhost 3001. Nah, ini dia website yang sudah dibuat Mas Andi ya kemarin untuk praktik. Nah, di sini coba saya buat folder baru yang bernama Pokemon. Oke. Nah, sini coba kita sambil lihat PowerPoint-nya. Di sini kita sudah berhasil yang namanya instalasi library Axios. Sorry. Oh ya, kita baru namanya npm install. Oke, kita coba instalasi Axios-nya dulu. Tadi kita baru yang namanya npm install. npm Axios. npmi Axios. npm benar. npmi. npm itu npm install. Jadi kalau npmi doang itu install keseluruhan, package yang diperlukan, yang hanya diperlukan di Next itu, kalau kita tambahin inisialisasi Axios, jadi kita install library Axios. Itu fungsi dari penulisan npmi, terus library apa yang kita install. Misalkan kalian ingin install nanti ada pembahasan Swift Alert. Nah, itu npmi Swift Alert. Nanti akan dijelaskan. Oke, ini kita sudah. Terus kita buat yang namanya folder Pokemon nih. Di sini kita mau nampilin data-data Pokemon dari API, Open API Pokemon. Nah, di sini coba kalau kita masuk ke slash, kita buat new file, terus kita buat yang namanya index. Nah, kalau kalian tahu kalau pembahasan kemarin dari Mas Adi itu roots di Next.js itu dipengaruhi dari folder kan ya, penamaan folder. Jadi itu namanya roots.
routes dynamic atau perpindahan terus itu nanti berdasarkan penamaan si folder ini kayak warga. Terus batch kedua tuh kalau kita mau ganti di sini, kita ganti berdasarkan nama folder yang di sini disesuaikan. Nah, kita buat pertama kali rapc itu dari snippet ya, dari ekstensi untuk React dan sudah dijelaskan kemarin oleh Mas Andi. Nah, di sini coba kita cek dulu terlebih dahulu seperti ini, halaman index Pokemon. Oke, kita simpan, kita slash, kemudian kita slash. Nah, kenapa kita tulisnya slash Pokemon? Karena sama kayak yang di warga ini, Pokemon Index itu artinya indeks itu halaman utama dari si folder yang pertama ini yaitu Pokemon. Nah, ini udah muncul tampilannya. Kemudian coba kita lanjut import Axios terlebih dahulu. Oke, ini nanti. Oke, nah ini coba kita buat dulu nih tampilan dari list-list Pokemon yang ingin kita buat. Nah, di sini, oke, di sini kita ikutin seperti ini. Buat seperti ini. List Pokemon. Terus dia taruh dilapisi dengan di. Oke, ini kenapa error? Karena ada dua tag dalam satu return si next ini jadi kita harus balut dengan yang namanya fragment. Kita save, kemudian kita misalkan buat data terlebih dahulu Pikachu. Nah, dia udah tampil Pikachu. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Kita mau nge-get data tuh dari API si Pokemon. Jadi si Pokemon itu eh, membuat yang namanya public API. Nah, kalian bisa cari di Google bersama-sama dengan cara Pokemon API. Kalian buka yang paling atas, Poke API. Nah, di sini kalian bisa copy aja nih. Linknya coba kalian buka di browser lagi di sampingnya /Pokemon. Nah, nah, kita mau ngambil data ini nih. Tadi kan defaultnya Dito ya. Tuh, Dito. Nah, dia artinya sudah masuk ke detail Pokemon Dito itu. Nah, kita awal-awal tuh dari yang list-list seluruh Pokemon dulu aja. Baru kita nanti masuk ke detailnya. Nah, itu masuk detail nanti ada di pembahasan berikutnya. Di next slide. Oke, ini tadi list Pokemonnya kita sudah. Nah, kita coba copy nih link yang ini. Kita Ctrl C. Kemudian langsung kita masuk ke pembuatan fungsi. Nah, caranya gimana ya kan? Kemudian tuliskan kode seperti pada gambar di bawah ini. Maka pertama, kalian bisa buat dulu useStat. Nah, di sini useStat, di sini kita import terlebih dahulu, kemudian kita kontrol spasi, kita aktifin yang namanya snippet di sini. Nah, itu dari extension yang React 7 juga sama yang ES7, kita enter. Nah, kita kasih nama nih, mau kasih nama apa? Data Pokemon. Kita tab, kita kasih defaultnya apa? Default tuh kita tahu dia datanya tuh berbasis array ya. Di sini kita mau ngambil ini nih. Kita mau ngambil ini aja. Atasnya nggak perlu kan. Nah, ini dia ada kurung siku ya. Kurung siku kotak itu artinya array. Nah, kita kasih aja defaultnya kayak gini. Tuh, artinya ini array kosong. Belum ada data apa-apa. Pada di variabel data Pokemon tuh awalnya kosong. Array kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau udah kita buat yang selanjutnya, kita buat fungsi seperti ini. Const get list Pokemon. Untuk penamaan get list Pokemon itu bebas dari kita mau apa, terus kita jalankan namanya
ini. Nah, ini apa maksudnya? Ini namanya eh, array, fungsi dari JavaScript. Get this function, terus kita tulis get this Pokemon. Nah, kita jalanin di perintahnya. Axios. Nah, kita import dengan cara klik. Nah, kita Axios, enter, baru kita titik. Nah, ini ada pilihannya nih. Ada create, delete, get. Nah, kita pilih yang get. Terus kita buka kurung, kita ambil paste API yang tadi. Nah, kita save. Terus coba kalau gini aja tuh kira-kira apa yang tampil kan? Nah, itu tidak ada apa-apa karena kita belum nampilin datanya. Terus langkah selanjutnya apa? Kita bisa jalankan fungsi then. Jadi setelah kita get then, nah selanjutnya apa? Kita jalankan ini respons fungsi dari sananya kita get yang namanya respons. Terus kita jalankan fungsi lagi yang dimana dia ngembalikin data cons. Nah, terus nah ini kita mau kasih nama respons. Kenapa respons? Karena kita panggil dari variabel yang ini. Karena ada typo, nah, dia jadi nyala kan ya. Karena sama-sama penulisannya sama, respons titik data. Oke, kita save. Nah, si data ini kita panggil di pasangan useStat yang kedua, yaitu set data. Kita copy, kita paste, set data Pokemon isinya, data, titik. Nah, kenapa saya tulis di sini result? Karena kita mau ngambil data resultnya aja. Yang ini. Tuh, kita mau ngambil data yang ini nih. Jadi kita cukup masuk ke yang namanya result. Dan penamaan result ini dari data backend. Oke. Nah, selanjutnya apakah tampil? Oh ya, untuk mengecek apakah get kalian ini berjalan atau enggaknya, kalian bisa cek di yang namanya, kalian buka inspect, klik kanan inspect, terus kemudian network. Nah, coba kalian refresh di sini. Nah, ini kan nggak ada data apa-apa ya. Tuh, ini juga bawaan dari Next, jadi bukan data Pokemon tadi, tapi melainkan dari Next. Nah, terus, kok ini nggak tampil data yang tadi? Karena kita belum menjalankan hooks yang berikutnya, yaitu use effect. Kita import terlebih dahulu, terus kita aktifkan shortcut buat mengoding biar template use effect ini terbuat, terus kita copy nih si fungsi getSfunction ini ke dalam use effect, kita buat seperti ini karena ini merupakan fungsi ya. Jadi kita kasih kurung buka tutup di depan getlist, di belakang getlist Pokemon ini karena kita tahu si getlist Pokemon itu merupakan fungsi. Untuk terus kita hapus, kemudian kita simpan. Nah, di sini jadi ada data Pokemon. Nah, kalau kita lihat, datanya sama kan? Apa yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa ngecek mau di sini boleh, ataupun langsung di browser teman-teman juga boleh. Oke. Nah, di sini ada datanya, ada result. Kita udah masuk ke result. Nah, tinggal bagaimana kita eh, bisa nampilin list-list nama Pokemon ini nih. Nah, kalau kalian lihat kan di sini saya kasih tanda tanya ya. Sedangkan di sini titik. Nah, penulisannya yang sebenarnya seharusnya menggunakan tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Ini untuk menginisialisasikan bahwa apa yang kita masuk data itu benar, respon tuh, respon, dan habis dari respon tuh masuknya ke data tuh udah benar. Kalau kita nggak kasih tanda tanya, dia bakal masuk eh, ke tempat yang lain, kemungkinan itu bisa terjadi kalau misalkan di saya lancar nih, di saya tidak ada apa-apa. Nah, dikasih
tidak dikasih tanda tanya itu aman. Nah, kalau misalkan seandainya dari Mas Rehan ataupun Mas Andi nge-pull codingan saya, itu pasti terjadi error karena pernah saya alami seperti itu karena kurangnya tanda tanya. Jadi alangkah baiknya teman-teman dapat menuliskan tanda tanya di sini untuk mengamankan data tersebut tidak terjadi error. Oke, di sini kita lanjut bagaimana caranya menampilkan si nama Pokemon. Di sini kita udah buat ya Pikachu. Kalau kita lihat di sini caranya tuh dengan cara data Pokemon.map. Nah, apa sih maksud dari .map ini? Jadi merupakan fungsi dari JavaScript juga. Eh, dia berfungsi untuk, kalau kalian tahu sendiri map ya, mapping. Itu dia menyebarkan, memetakan kan. Dia menyebarin luas ketik, membagi-bagi sesuai dengan data yang ada. Nah, coba kita praktekin aja di sini. Kita buka dengan cara kurung kurawal. Nah, di sini nih fungsi variabel pertama dari step ini. Kita bisa manggil data yang ini nih, data Pokemon. Set datanya untuk kita ubah datanya di sini. Jadi pasangan keduanya kita taruh di sini. Sedangkan pasangan pertamanya bisa kita panggil untuk ditampilin datanya. Nah, itu salah satu implementasi dari useStat. Terus kita buka fungsi. Nah, ini kalian mau namain nama nama Pokemon boleh, terus Pokemon juga boleh. Tapi biasanya kalau di industri-industri penamaannya defaultnya tuh data, dari kata data. Nah, di sini kita kasih panah, terus kita buka kurung kurawal, kita tulis return, kita buka kurung biasa, kemudian kita tarik dengan cara alt panah. Nah, kita rapikan, kita save. Apakah sudah tampil? Coba kita refresh. Sudah tampil. Karena kenapa? Karena kita belum panggil si D ini. D ini masih gelap nih, belum nyala. Berarti belum ada yang kita panggil di sini. Nah, cara panggilnya seperti ini nih. Kurung kurawal, D, tanda tanya titik. Nah, namanya apa nih? Kalau kita lihat di sini tuh result untuk list nama tuh name nih. Nah, penamaan ini tuh kalau kita mau nampilin data itu harus ngikutin itu juga. Jadi jangan sampai salah kalau sampai penulisannya salah, dia akan tidak tampil. Nah, ini kenapa tidak tampil di sini? Nah, untuk cara mengatasi problem di sini teman-teman bisa lakukan dengan cara uh, console log ya. Kita log, terus kita cek nih isi data Pokemon itu apa sudah benar apa belum. Kita save, kita refresh, kita buka konsol. Nah, ini datanya masih kosong. Indeks, nah berarti emang nggak ada data nih yang masuk di sini. Itu kenapa? Coba kita cek di sini. Oke, kalau kita cek di sini, untuk penulisannya sama cons data, set data. Nah, mungkin dari kalian, mungkin ada yang enggak ya dari PPT yang saya sudah buat tadi. Kita kalau mau ngeset, harus ngeset data ini di bagian sini, kita harus tutup yang dimana yang namanya kurung. Nah, di sini uh, kita tidak tambahkan kurung, jadi dia ada error di sini dan kita tidak menggunakan yang namanya tanda tambah dengan di sini. Kita langsung aja seperti ini. Nah, oke. Jadi ini untuk untuk mengubah data si set, kita tidak buat dengan sama dengan. Tidak buat dengan sama dengan itu artinya kita tidak inisialisasikan dengan lambang sama dengan, tapi kita langsung aja ganti si value set ini dengan kurung-kurung. Nah, kalau kita lihat di PPT sebelumnya, nih, set count plus 1. Di sini set state kurung kurawal, baru datanya apa yang kita ubah. Nah, jadi itu
kenapa tadi error tidak tampil data satupun? Karena itu kita menggunakan sendiri tadi dengan sama dengan, bukan kurung, jadi dia tidak tampil. Nah, itu tadi. Nah, sini kalau kita lihat sekarang di konsol log sudah jalan, dan yang di sini juga sudah jalan. Nah, itu tadi kenapa pentingnya kita akan cek datanya kenapa belum tampil. Teman-teman bisa cek di konsol log tadi dengan cara seperti ini. Konsol log data Pokemon. Nah, ternyata emang benar nih, awal-awal datanya nggak tampil. Nah, pasti ada yang salah di bagian get ini. Nah, coba tadi kita cek bersama-sama, ternyata ada salah di bagian si set ini. Dia nggak ngubah nih. Jadi kalau tadi masih sama dengan, di foto tuh masih area kosong. Masih sama seperti yang ini, yang di atas tadi. Nah, jadi itu kenapa datanya tidak tampil. Nah, di sini kalau kita lihat namanya sudah sesuai, tuh. Udah tampil semua sampai dengan Praticat data Pokemon dengan nama Praticat. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kalau ada yang masih bingung, boleh tanya aja di kolom chat maupun di menyalakan mikrofonnya. Nah, itu tadi kita sudah berhasil nih. Bagaimana caranya menampilkan data di materi yang pertama yaitu fetching data ini. Mulai penginstalan Axios, terus kita instalasi library-nya, kita import Axios-nya, terus kita buat fungsi seperti ini, terus kita buat tampilan. Nah, sekiranya bisa kita panggil untuk, nah nanti urutannya gimana enaknya nih, biar data itu bisa tersusun dengan rapi. Oke, mungkin itu tadi di pembahasan. Terus sebelum kita lanjut ke bagian dynamic routes, mungkin saya kasih waktu jeda 2 sampai 5 menit ya. Kalau sekiranya tadi di bagian fetching data ada yang kesulitan, boleh ditanyakan di kolom chat ataupun menyalakan mikrofon. Sambil reminder, jadi kalau teman-teman ingin melihat data dari backend, teman-teman bisa melalui cek network ataupun di konsolog seperti ini. Nah, ini konsolog tadi kan saya ngekonsolog si data Pokemon ini. Untuk mengecek nih data Pokemonnya sudah berubah menjadi tidak array kosong seperti ini, atau ternyata belum ada perubahan. Nah, ternyata kalau tadi kita lihat datanya masih seperti ini, terus saya cek di sini, ternyata ada salah penulisan di sini. Ada salah satu problem solving pada gate ini yang teman-teman bisa pelajari. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa langsung aja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dynamic rules. Nah, kan teman-teman tahu ya, rules di Next.js tuh oke, kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung aja ditanya ya, karena nanti mungkin ada dari tim kita yang membantu, dari Mas Andi. Misalkan saya masih memaparkan, Mas Andi bisa bantu menjawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu dynamic rules. Nah, rules dalam Next.js tuh dipengaruhi berdasarkan struktural folder ya. Kalau kita masuk ke slash warga, bisa kita tulis foldernya warga. Slash Pokemon bisa kita tulis di slash Pokemon. Nah, kita mau buat halaman detail nih. Halaman detail dari si Pokemon. Jadi kalau kita klik full basur, dia masuk ke detail-detail data terkait Pokemon itu aja. Terus kita mau masuk ke Pokemon Charizard, kita bisa cek isi data di si Charizard tersebut.
Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan pada folder Pokemon, kita new file, kemudian kita buat buka buka kurung array, kurung kotak, ID, tutup lagi .js. Kita enter. Nah, kenapa penulisan foldernya seperti ini? Kita biar tahu itu artinya wildcard ya. Jadi itu sifatnya eh, nggak sama datanya gitu. Jadi datanya itu cuma punya satu yang dimilikin. Jadi nggak mungkin ada namanya Bulbasaur dengan nama yang sama, itu nggak bisa di ID ini. Jadi cara tahap-tahapannya itu kita buat file ID.js dulu juga, kita udah buat, terus kita lanjut lagi. Nah, kemudian pada halaman indeksnya sebelum masuk ke dalam detail dapat diarahkan terlebih dahulu ke dalam folder tersebut. Nah, kalau kita lihat di halaman awal sini, kita belum mengarah nih, kita belum bisa cek nih, kita belum bisa diklik masuknya kemana. Nah, kan kalian kemarin sudah mempelajari yang namanya link ya. Nah, di sini kita buat link nih di sini dengan cara kita buka kurung terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam sini, kemudian terus kita arahkan, kita buat link itu di atas atau di pembungkus si si list ini nih. Oke, kita buat di sini return. Kita buat seperti ini dulu, terus kita buka kurung, kita import, enter aja langsung. Nah, pastikan importnya yang next slash link ya. Yang ini di importnya, terus tutup, terus kita arahin ke bawah dengan cara alt panel. Terus kita save. Nah, link itu pasangannya href. Jadi kita harus tulis href, atributnya href, terus kita kasih backtick seperti ini yang di samping kiri angka 1. Terus kita tulis nih, kita mau arahin ke Pokemon slash, nah, dolar kurung kurawal d.name. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Ini cara bacanya begini. Kita masuk ke folder Pokemon, pasti kita masuk ke arus Pokemon terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Slash apa nih? Biar kita masuk ke detailnya. Nah, slash ID. Nah, tapi kenapa kita tulisnya d.name? Kenapa kita tidak d.id? Karena data yang disediakan oleh API atau backend si Pokemon ini tidak ada ID, melainkan hanya name dan URL. Dan kalau tadi kita cek, dan kalau kita cek tadi di data API yang ini, dia slash-nya tuh kan defaultnya di ito ya tadi. Nah, jadi kalau kita di sini kita bisa tangkap nih, untuk masuk ke detail, ID-nya tuh bisa kita panggil dengan nama aja. Jadi kita perlu dengan ID. Karena data yang disediakan pun dari luar yaitu hanya name. Oke, di sini bisa kita cek. Jadi kita panggil name ini nih, d.name. Kita ganti ID-nya menjadi name, kita save. Terus coba kita klik nih. Set, nah, error. Tapi kita cek nih, namanya udah berubah nih, harusnya di atas ini. Menjadi localhost Pokemon tes Bulbasaur. Coba kita cek lagi di Resaur. Tuh, di Ipsaur menjadi Ipsaur. Terus di Charizard menjadi di Charizard. Terus di Weedle jadi Weedle. Artinya ini udah dynamic roots. Jadi dynamic kan artinya berubah-berubah ya, nggak statis lagi. Nah, jadi per roots itu udah berubah nih, menyesuaikan apa yang kita panggil tadi namanya. Nah, ini jadi Ticket, ini jadi Charmander, dan seterusnya. Nah, tapi kenapa masih error? Karena belum ada tampilan apapun nih di sini, masih kosong. Jadi itu yang menyebabkan error. Coba kita isi race. Nah, ini kita ganti fonts-nya menjadi semisal detail Pokemon. Nah, ini kita copy, kita ganti di bawahnya juga. Terus ini kita ganti jadi
Ini data kita Pokemon diganti jadi H1, terus kita save, kita masuk ke Bulbasaur. Nah, coba kita slash Squirtle, dia berubah juga. Terus bagaimana caranya kita nampilin data detail itu? Nah, kita misalkan mau masuk ke detail. Contoh kita ambil dari Bulbasaur. Ini kita copy aja namanya, kita enter. Nah, di sini ada yang namanya kita mau nge-get apa ya yang enak. Yang pertama, udah pasti kita mau ngambil nama dulu, Kak. Biar kita tahu nih, Pokemon mana sih yang kita klik tadi. Nah, di sini kita lihat nih, ada namanya name. Nah, kita mau nge-get ini nih, name Bulbasaur. Caranya bagaimana? Kita tulis di atas ini. Oh iya, ini sebagai pengingat, untuk penulisan fungsi di Next.js, teman-teman bisa tulis di atas return yang ini nih. Jadi kan kalau teman-teman lihat, saya nulisnya dari tadi di antara di bawah sini dan di atas di bawah sini dan di atas return yang ini. Jadi dia posisinya di tengah-tengah, tidak boleh di dalam sini nih. Kalau dalam sini dia bakal error. Tuh, tuh. Error ke bawahnya dan kalau misalkan kita naikin ke atas, tuh dia nggak ngebaca, dia nggak ngerti si panah ini apa maksudnya. Jadi kita buat di atas ataupun di bawah juga boleh, tapi pada umumnya kita buat di atas. Pokoknya tidak boleh di dalam perhitungan. Oke, nah, ini kita buat nge-get data si detailnya ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Di sini kita udah buat nih, kita udah ngedirect si halaman Pokemon tadi kan, biar bisa masuk ke halaman ID. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita buat server set props. Nah, oke, nanti ini kita coba ketikkan terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan. Kita buat nih ekspor asing function get server set props kemokas server set props kurung. Nah, terus kita kasih parameter isinya ID, kita buka kurung kurawa, kita return isi ID itu. Props, terus isinya ada si ID tadi. Oke, kita save. Nah, ini export asing function get server set props params ID. ID isinya return ID. Jadi server set props tuh dia ngirim props yang berjalan di server. Jadi dia nggak tampil di sini nih nanti. Untuk inisialisasi ID ini nggak tampil di sini, nggak tampil di network sini. Dia akan di hide, nggak tampil di sini. Tapi nanti bisa kita panggil ID-nya, bisa kita oper ke atas, biar nanti dia tahu ID apa sih yang kita lagi buka, data yang mana sih, detail yang mana yang kita buka, dengan cara kita masukin di kolom di kurung kurawal ini, kita kasih panah, kita kasih kurung kurawal terus ID. Nah, terus kalau seperti ini kita buat deh fungsi dari si get detail tersebut. Nah, di sini kemudian kita buat baris kode seperti ini. Nah, ini detailnya nih. Dikarenakan isinya sama get, karena sama-sama get ya, teman-teman bisa copy aja nih dari sini sampai sini boleh, terus kita paste. Tapi jangan lupa kita import nih isi efeknya dengan cara Ctrl spasi Enter diklik. Nah, terus ini kan belum ada set data ya. Nah, ini kita bisa buat aja use state-nya. Kita import terlebih dahulu. Terus kita kasih snippet-nya di sini, detail Pokemon. Kita save isinya array kosong pasti karena sifatnya dia kan di mapping nanti ya. Ini kita ganti. Nah, ini bukan masuk ke result lagi, tapi kita langsung aja ambil keseluruhannya, nggak perlu result langsung data aja. Nah, ini kita ganti jadi jadi detail Pokemon. Sorry, yang ini get list Pokemon kita ganti
Nah, untuk ganti kedua-duanya nih, bisa dengan cara Ctrl D, ataupun biar spesifik itu yang kita ganti, bisa dengan cara F2, atau misalkan laptop teman-teman nggak bisa menggunakan Fn F2. Nah, Fn F2 di sini kita ganti jadi get detail Pokemon. Nah, enter. Nah, dia kan langsung ganti duanya kan, keganti dua-duanya. Apa yang kita panggil di sini keganti, dan yang ini juga keganti. Oke, coba kita cek di sini di network. Nah, ini kenapa tampil di network? Nah, coba kita masuk. Nah, error. Axios is not defined. Oke, Axios is not defined. Karena kita belum mengimport yang namanya Axios. Cara importnya bisa kontrol spasi. Nah, ini no suggestion kan ya? Nah, jadi kita tidak bisa ngimport langsung untuk Axios ini. Jadi kita bisa import secara manual. Axios. Axios. Form. Axios. Oke, Axios, from Axios. Tidak sama. Kita refresh. Nah, ini datanya tampil sama nih. Kok datanya sama? Bukan si detail si Bulbasaur tadi. Karena kita belum slash ID, belum slash Bulbasaur tadi. Nah, caranya bagaimana? Nah, udah ini kita ganti, petik ini kita ganti jadi ini. Nah, kenapa kita ganti sih? Karena kalau kita buat uh, petik dua seperti ini, dia tidak akan bisa. Biasanya, nah, dia membacanya tetap string, bukan menjadi suatu objek, suatu function. Jadi kita ganti menjadi backtick seperti ini. Nah, terus kita isinya jadi ID. ID ini kita panggil dari atas ini. Nah, ID yang ini kita panggil dari atas yang sini. Nah, ID yang atas ini kita panggil dari yang server set props tadi yang di bawah. Jadi gini kita get dari server, si server set propsnya project ini kita set parameter ya. Parameter kita buat parameter itu ID, kita kita return lagi, kita ambil lagi di sebagai ID, terus atasnya kita panggil lagi nih ID lagi biar bisa dipanggil di dalam sini. Nah, terus kita save, coba kita, nah di sini kita refresh. Sebenarnya tidak perlu di refresh juga, sudah otomatis reload ya. Nah, di sini namanya berubah nih jadi Bulbasaur, bukan bukan Pokemon lagi. Coba kita cek datanya apakah sama. Nah, sudah sama. Artinya di sini teman-teman sudah berhasil yang namanya mengget detail mengget detail dari si halaman Pokemon ini. Oke, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal tampilin aja nih datanya mau tampilinnya bagaimana kan. Nah, dia nampilinnya berupa list seperti ini. Kita mau ngambil nama dulu, nama Pokemon itu udah pasti. Nah, kita kurung ini seperti dulu, kita ganti. Terus kita mau yang namanya kita balik seperti ini. Terus kita isi dengan H4. Kita tulis di bawah sini, kita tulis nama Pokemonnya dengan cara kurung korawal d dot, sorry bukan d, melainkan detail Pokemon dot name. Sini ada error. Oh, karena kurung korawalnya nggak di sini, harusnya di sini. Nah, tuh namanya udah keluar kan, Bulbasaur. Oke, di sini kita ganti jadi Aldi. Nah, ini namanya udah ganti jadi database. Nah, coba kalau kita back, kita mau buka Charizard. Tuh, namanya berubah jadi Charizard. Kita mau buka data Charmander. Nah, datanya jadi Charmander. Dan ini juga udah berubah statusnya Charmander. Nah, itu tadi untuk pengambilan data. Kenapa saya tulisnya detail Pokemon? Nggak D tadi nih. Nggak kayak yang ini nih. Kan kalau di sini namanya jadi d.name ya. Kenapa nggak data Pokemon.name? Karena data Pokemon ini
kita mapping dulu nih, kita petakan mau kemana-kemananya kan. Nah, pemetaan itu kita inisialisasikan menjadi D. Nah, kalau kita ini jadi ganti data Pokemon, kita ganti. Nah, ini juga harusnya diganti. Bukan D lagi, menjadi seperti ini. Tuh. Nah, tapi biasanya lebih baik penulisannya D aja. Karena ini data sesuai dengan standar industri. Kita ganti D.net, terus kita masuk nih ke sini. Nah, Bulbasur. Nah, kenapa ini nggak masih D? Karena kita nggak nge-mapping apa-apa nih, kita nggak mau mempetakan apa-apa, kita nggak mau list apapun itu kan. Nah, di sini kita tulis, di sini detail Pokemon, isinya langsung ke nama, detail Pokemon.name. Nah, karena nama juga isinya itu bukan array, nah, si nama ini isinya bukan array, jadi bisa kita langsung panggil, kecuali kita mau ngambil from. Terus, nah kita mau ngambil name dari sini nih, itu nggak bisa langsung detail Pokemon, tanda tanya titik form, tanda tanya titik name, itu nggak bisa. Itu karena kita harus mapping terlebih dahulu, kecuali bisa kita panggil dengan cara kita inisialisasiin si nol itu. Jadi from masuk lagi ke nol, masuk lagi ke name, itu ribet. Nah, jadi di sini di backend Pokemon menyediakan nama langsung endpoint nama. Dan bisa yang bisa kita panggil secara langsung seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya kita mau panggil statistiknya nih, kita mau nge-mapping si stat ini. Nah, kita taruh di bawah, kita kasih dulu 6 statistik. Oke, statistik, terus kita masukin yang namanya, di sini ada standarnya, kita mapping terlebih dahulu dari detail Pokemon. Nah, detail Pokemon kan itu isinya kan masih luas ya, belum masuk kemana-mana. Nah, kita mau ngambil yang namanya stat nih di sini nih. Stat, terus baru .NET. Kita kasih array function, arrow function, terus kita kasih yang namanya kurung awal, kita return, kita buka kurung seperti ini, terus kita mau masukin apa nih? Kita yang sederhana dulu, kita mulai dari div, terus nah, isinya tuh ada apa sih? Kalau kita cek di sini, ada name, start name. Berarti kita masuk ke d.start.name. Tampil HP, attack, defense, special attack, special defense, speed. Nah, terus kita value-nya kita ambil dari mana isinya? Ini karena tidak ada data yang dua lagi, jadi dia otomatis menutup satu aja. Nah, di sini kita tulis lagi di taruh di bawah. Kita tulis dengan namanya D, terus kita isi nih, cek datanya tuh kita mau ngambil statistiknya tadi di stat. Nah, best stat. Oke, nah tampil kan di sini ada HP 45, attack 49, defense 49, special attack 65. Nah, datanya sudah sesuai nih, coba kita ganti ke butterfly. Tuh, ke masih butterfly. Tuh, dia statistiknya segini. Terus ini Pit Kyoto datanya segini untuk statistiknya. Nah, di sini saya ingin coba mereview kembali mulai dari yang dynamic root tadi. Jadi itu arti dari dynamic root tadi ini atasnya itu berubah-berubah kan? Kalau teman-teman lihat, kalau kita klik Bulbasur, nah datanya berubah jadi Bulbasur. Kalau ininya Caterpie, dia berubah jadi Caterpie. Kita jadi slash Straticat, dia berubah jadi Pokemon slash Straticat. Itu yang dimaksud dengan dynamic root.
Dan untuk dalamnya bisa berubah, kita nge-get lagi nih, kita fetching data lagi dari si detailnya itu slash ID. Oke, nah di sini coba kita styling indent, styling langsung di line HTML, kita kasih kelas, kita kasih style, terus kita kasih nama cursor, terus pointer. Nah, tuh. Nah, itu jadi bisa diklik nih. Itu bisa kita klik, nanti kita masuk ke sini. Nah, oke. Terus kita mau masuk ke pencil juga bisa. Oke, mungkin sampai pembahasan dynamic route. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke menu ke pembahasan berikutnya yaitu route. Jadi kita tadi sudah mempelajari yang namanya dynamic route sama fetching data. Oh, lagi berbicara pakai siap mas. Jadi get server set props itu pembahasannya di sini coba kita cek di websitenya React sendiri, get server set props. Nah, ini, oh ya, si Next ini juga sama halnya dengan Adonis ya, dia punya dokumentasi yang teman-teman bisa baca. Jadi untuk nah dokumentasinya ada di sini nextjs.org. Nah, di sini banyak nih informasinya yang bisa teman-teman pelajari. Di sini coba kita bahas sedikit tentang get server set props ya. Nah, server set rendering. Jadi dia basisnya ngerendernya tuh di server set di halaman bagian server yang tentu saja tidak akan ditampilkan di sini dan tidak ditampilkan di halaman tampilan si user. Jadi posisinya dia di hide untuk bisa nanti kita panggil tanpa terlihat oleh yang lain. Based on its request by return. Nah, jadi kan kita kalau masuk ke yang namanya misalkan Bulbasur, diklik set slash Pokemon slash Bulbasur ini kan berubah dari yang namanya ID. Dari ID sini ya. Nah, proses pengambilan ID ini kita render dari by request. Jadi itu kalau setiap kita ngeklik Bulbasur nih, kita klik dar, dia akan nge-request nama ID ini di bagian server side props dengan params. Nah, ini untuk penamaan params, parameter artinya ID ini tergantung dengan folder kita nih, teman-teman. Di sini kan kita tulisnya ID ya. Kita harus tulis dengan yang namanya ID juga. Kalau kita ganti ini jadi, coba kita rename, detail Pokemon. Kalau kita save, oh, dia bakal keluar 404 error. Oh, sorry. Slash. Nah, set. Tuh. Sini ada keterangan error serialization ID return from the server props in reason undefined. Kenapa undefined? Karena si halaman detail ini nggak paham nih ID ini apa, dari mana dapatnya kan? Kan kalau kita lihat tuh base root si Next.js itu slash penamaan folder ya. Jadi kalau kita cek nama folder si detail Pokemon, kita harus ganti juga nih ID ini jadi yang namanya detail Pokemon. Kita ganti di sini, kita refresh, sorry, terus kita cek. Oh, namanya nggak boleh sama kayak gini karena kalau kita cek, dia nanti manggilnya malah yang atas ini, malah si user tadi. Coba kita ganti namanya, rename, oke, detail. Kita copy aja,
set, set. Gambar detail. Coba refresh. Nah, dia bisa lagi. Jadi penamaan server set props itu untuk ngerender by request ya. Kenapa disebut by request? Karena kita dapat slash itu kan dari kita klik ya Mas ya. Dari sini. Nah, dia bakal ngeproses ID itu dapatnya dari mana sih? ID itu inisialisasinya apa? Nanti kalau udah terinisialisasi, kita panggil lagi di atasnya di sini. Set. Nah, buat kenapa kita panggil lagi? Karena kita mau ngambil data yang di sini untuk kita panggil slash ID. Kalau kita nggak mau pakai ini nih, kita cukup sampai di sini. Udah kita nggak perlu yang namanya ini. Sorry. Nah, kita cukup seperti ini aja. Nah, berhubung kita masuk, nah ini kan nggak tampil ya. Dia malah jadi get Pokemon aja. Kan kita mau ngambil data detail Pokemonnya. Nah, kita Ctrl Z, kita balikin lagi. Jadi kita perlu panggil lagi untuk yang dari server, kita panggil ke client sebagai kita user ini bisa kita panggil si detail atau si value dari ID itu. Mungkin biar coba kita cek cek konsolog ya. Nah, untuk teman-teman biasakan kalau dalam pendinamisan ini biasakan di konsolog. Kenapa perlu konsolog? Untuk ngecek nih isi datanya itu udah benar apa belum sih? Apa yang kita mau tuh udah sesuai apa belum? Nah, itu caranya dengan kita kasih konsolog di sini. Terus kita coba dari awal, kita cek bubaso nih, kita buka konsolog. Kita ada di line 4, baris keempat. Kita cek nih. Tuh, dia nge-request langsung Bulbasur. Artinya dia ngikutin by request dari kita yang dari luar tadi, dari halaman index, biar bisa masuk ke detail. Terus Squirtle. Nah, tuh dia langsung request lagi, kita minta datanya yaitu Squirtle. Mungkin itu tadi ya terkait pembahasan server set props. Mungkin bagi yang ingin membaca lagi terkait lebih detailnya server set props, teman-teman bisa baca di dokumentasi Next.js. Mungkin di sini bisa teman-teman coba saya kasih linknya maupun link dari dokumentasi Next.js. Mungkin apakah sudah paham Mas Irfan? Sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan yang berikutnya. Oke, siap. Sama-sama, Mas. Nah, sebelum kita ke tahap berikutnya, kita mau yang namanya instalasi Bootstrap terlebih dahulu nih. Nah, kita mau membuat desain CRUD kita tuh jadi lebih baik lah, lebih rapi. Nah, kita di sini out of topic ya, tidak ada di PPT, jadi kita mungkin bisa disimak dengan baik-baik ya. Bagaimana cara penginstalasi Bootstrap di Next.js ini kan teman-teman sebelumnya sudah mempelajari Bootstrap ya. Nah, di sini juga bisa kita gunakan nih. Nah, di sini kita buka website Bootstrap, kita ke paling awal, terus read the docs. Kita yang paling bawah, sama hal dengan yang HTML, CSS. Kita cukup panggil linknya aja nih. Kita copy, sampai sini, ya kita copy. Terus kita taruh nih, kita taruhnya di mana? Kita taruhnya di app.js. Kenapa kita taruh di app.js? Karena app.js itu ibaratkan dia file inti lah, file core dari sebuah Next.js. Jadi kalau nggak ada app.js, ya dia error. Dia nggak akan ngeren apapun. Karena semua file patch ini yang tadi kita sudah lihat, berjalannya semua di app.js. Jadi untuk penambahan uh, Bootstrap bisa kita lakukan di pusatnya. Kita taruh di dalam return, terus kita paste aja. Nah, ini kenapa error? Pertama, kita belum buka kurung kurawal seperti ini. Kita belum buka kurung. Yang kedua, kita coba hover. Nah, kita kasih JSX fragment.
Nah, oke ini udah kita rapikan. Oke, ini sudah seperti ini seharusnya. Ini juga, nah, oke ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita panggil si scriptnya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste, kita save. Coba kita cek di sini. Secara kasat mata mungkin susah terlihat ya perbedaannya. Apakah sudah terinstalasi Bootstrap atau belum? Coba kita kasih styling Bootstrap 1 di bagian indeks Pokemon ini. Kita mau halaman ini kita balut, kita lapisin dengan yang namanya kontainer agar tampilan tidak terlalu mepet kanan kiri. Kita kasih kelas yang namanya kontainer. Nah, kan dia otomatis sudah berpindah di sini. Tidak terlalu mepet ke kiri. Terus kita mau kasih warna. Di sini kita ganti jadi H1 dengan warna teks primary. Oh, nah, dia ada berubah menjadi biru. Nah, ini artinya file project Next.js teman-teman sudah terinstall yang namanya Bootstrap. Cukup mudah kan ya? Jadi kita cukup taruh di app.js aja, udah dia otomatis akan terinstalasi. Jadi nggak perlu yang namanya npm Bootstrap itu tidak perlu dilakukan itu karena dia akan memberatkan yang namanya file tersebut. Itu bisa caranya. Tapi kalau teman-teman lihat di tutorial tuh, how to install Bootstrap in Next.js. Pasti ada yang ngasih tutorial dengan cara npm Bootstrap. Nah itu kalau dari saya tidak direkomendasikan karena itu akan memenuhi file pastinya terus memberatkan jalannya aplikasi Next tersebut. Kita cukup jalankan aja link ini, tapi dengan syarat harus terakses yang namanya internet. Jadi tidak tersimpan di lokalnya, jadi kita harus selalu terhubung dengan internet. Oke, ini untuk pembahasan Bootstrap Next.js, terus Dynamic Roots, sampai yang namanya Dynamic Roots, fetching data sampai dengan yang namanya Bootstrap Next.js sudah kita pelajari. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Di sini kita masuk ke yang namanya CRUD. Nah, teman-teman kan tahu ya apa yang di pembahasan backend kemarin di bagian Adonis.js juga ada yang namanya CRUD. Di sini juga bisa kita buat nih CRUD di bagian front end. Kan kalau metode yang dilakukan di backend Adonis itu dia pakai yang namanya Thunder client ya untuk ngepost, untuk mendelete, untuk nge-put dan sebagainya. Kalau dari client ini bisa kita gunakan caranya. Gimana? Kita pertama kita lakukan yang terlebih dahulu metode create, sorry. Kita cari nah, create, pembahasan pertama dari C, kan, dari kata depan tuh, create. Nah, kita menggunakan metode post, Axios post. Oke, sebelum itu kita siapkan dulu halaman yang kita ingin gunakan untuk fruit ini. Kita ganti jadi blok, terus isi blok ini ada yang namanya index sudah pasti. Oke, indeks terlebih dahulu kita ganti row C, terus row C ini kita ganti jadi H1, kita slicing sebentar ya. Terus daftar blok. Jangan lupa kita lapisi dengan kontainer. Terus coba kita lihat. Oke. Terus si div ini kita lapisi lagi dengan yang namanya class name, deflex, justify. Ini kita deflex, kita buat flexnya itu displaynya flex biar nanti jadi kanan kiri. Terus content between biar nanti dia ada jarak nggak ke center
atau nggak ke kiri ke kanan semua, kita jika di between tuh di antara kan. Jadi kita kasih jarak ya, di antara kedua item yang dilapisin parent itu item. Nah, ini item center biar dia posisinya rata tengah dalam artian tuh sejajar. Nggak ada yang kayak gini. Kita lurusin dengan cara align item center. Terus isi align item center itu apa? Yang pertama di tadi K1 udah pasti. Oh, sorry. Terus yang kedua kita mau isi yang namanya tag button. Isi tag button itu kita kasih kelas yang namanya. Nah, ini semua kelas yang saya tulis ini bawaan Bootstrap ya. Jadi saya di sini belum membuat CSS internal, bukan buat kita di sini belum buat yang namanya custom CSS. Kita masih pure menggunakan styling dari Bootstrap ya. Jadi di sini saya juga sambil mempraktikkan bagaimana cara pengimplementasian uh, si styling Bootstrap tersebut. Di sini kita kasih H50. Nah, coba kita buat dulu seperti ini biar nanti teman-teman tahu perbedaannya. Terus kita kasih di sini yang namanya tambah blok. Oke, di sini setara seperti ini dulu. Coba kita cek tampilannya. Nah, oke, di sini sudah sesuai. Daftar blok tambah. Di sini kita kasih jarak sedikit di atas dengan cara margin top. Nah, oke, di sini tampilannya sudah rapi ya. Terus kita mau tampilin si blok-blok ini di bawah sini nih. Kita menggunakan yang namanya card, nih, seperti ini. Oke, kita buat dulu titik O, terus kita kasih ORMB 4, terus kita panggil kelas card. Terus isinya ada card header, card body, dan card footer. Nah, ini sudah ada struktur bodinya. Coba kita isi data secara ini seharusnya nggak di dalam card header. Nah, ini judul. Ini kita buat secara statis terlebih dahulu. Ini isi. Ini tanggal. Oke, nah ini kita sudah berhasil. Coba kita kasih jarak lagi di bagian row. Oke, nah, ini sudah lebih baik tampilannya. Oke, coba saya review sedikit terkait codingan yang sudah saya buat tadi. Mulai dari ini, kita lapisin daftar blok sama tambah blok ini ke dalam kelas Bootstrap yang namanya Deflex. Kenapa kita taruh Deflex? Biar nanti dia sejajar. Terus kita kasih justify content between. Biar dia ada jarak nih. Yang satu di ujung kanan, yang satu di ujung kiri. Terus yang satu align item centers. Biar kenapa? Biar nanti dia sejajar ratanya. Seperti ini, tidak seperti ini, ataupun tidak seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat row. Kenapa kita buat row? Kenapa nggak langsung part? Biar nanti kalau kita inspect di sini, nah dia jadi sejajar nih. Jadi dia punya satu baris yang per isinya tuh per itemnya kita kasih kolom 4. Kan di Bootstrap ada yang di full full satu row tuh berisikan 12 kolom. Di sini kita batasin per item tuh 4 kolom aja. Jadi misalkan ada berita baru, ada blog baru, 4 sini 4 lagi, jadi 4 lagi. Nah, jadi 4 kali 3 12. Dalam artian di sini satu baris berisikan 3 item aja. Karena dengan masing-masing per card ini tuh dikasih ruang sebanyak 4 kolom aja. Kalau kita ganti jadi 3, dia bisa lebih banyak lebih banyak blok yang masuk, tapi dia lebih kecil tampilannya. Jadi terserah kalian mau dibuat seperti apa. Di sini kita kasih 4 aja biar lebih luas. Oke, kita langsung masuk ke topik utama, yaitu create. Setelah kita selesai slicing tadi, kita ingin membuat metode post. Oke, metode post dibuat kalau kita klik tambah ini kan.
tambah blok, kita klik ini. There. Dia akan masuk ke bagian formulir untuk penambahan. Oke, kita buat dulu halaman tambah. Itu udah pasti. Tambah blok. .cs. Ini kita ganti. Jadi, terus kita arahin dari indeks, kita kasih tag link, kita import link from next/link. Kita taruh di bawahnya. Terus link itu pasangannya harus wajib hukumnya. Nah, itu kita kasih /blok/ tambah blok. Terus refresh. Dan oke, sukses. Di sini kita sudah berhasil membuat halaman page tambah. Oke, di sini kita udah buat tambah page, tinggal kita mau nge-styling lagi si halaman tambah ini. Oke, coba kita buat kita buka PPT-nya. Kemudian buat halaman untuk menambahkan create. Setelah dari sini kita sudah, kita langsung buat nih apa namanya, halaman tambahnya. Oke, biar nggak berlama-lama ya dalam proses intinya. Di sini saya sudah buat page tambah. Di sini saya bisa copy aja, terus bisa kita paste di project kita. Nah, di sini fungsi-fungsinya kita hapus, kita buat oke, kita pure, kita slicing terlebih dahulu. Nah, oke. Coba kita cek. Oke, udah rapi, udah keren ya tampilannya. Udah sesuai lah apa yang kita butuhkan sekiranya untuk penginputan formulir. Nah, di sini setelah kita buat yang namanya halaman form, langsung kita masuk ke inti utama dari metode CRUD si Next.js ini. Oke, kita buat fungsinya tuh di dalam halaman tambah, sudah pasti. Karena kita punya tombol simpannya hanya di halaman tambah. Terus penyelesaian fungsinya pertama gimana? Kita buat yang namanya fonts, handle submit, kita kasih arrow function, kita kasih async, baru kita pada seperti ini, baru buka. Terus kita kasih yang namanya di sini ini nanti akan dijelaskan. Titik prevent default oke, udah rapi. Terus kita buat yang namanya form data, terus ini form data RGL. Oke, dan ini kita kasih font fd teman-teman object from empires data. Oke, mantap. Terus kita buat opsi yang namanya. Oke, sementara seperti ini dulu. Sebelum kita melanjutkan fungsinya. Nah, kita terus Kak, gimana cara mengambil si fungsi handle submit ini?
Oke, di sini kan kita lihat ada yang namanya take home ya. Jadi formulir ini nih, mulai dari masukkan judul, masukkan isi, masukkan tanggal, itu kita buat dari yang kita lapisin dengan yang namanya take home. Tuh, fungsinya kenapa? Oh ya, syarat kita lapisin dengan take home, di bagian button ini kita harus isi tipenya, tombolnya tuh udah pasti harus submit, biar fungsinya berjalan. Nah, di sini kita kasih on submit, kita panggil handle, handle, handle submit. Nah, ada biru kan warnanya, jadi sama-sama nyala, artinya sama-sama terhubung. Oke, nah coba kita konsol log nih. Kita mau konsol log terlebih dahulu isi dari FD. Dan kita mau konsol log yang udah pasti si ini, biar kita tahu isinya apa. Kita buka konsol, misalkan si ini pasti belum ada data yang masuk. Nah, ini line 5. Nah, berarti ini konsol log dari si ini. Nah, ini udah bawaan dari yang namanya setiap yang tag input. Nah, tag input tuh biasanya selalu menghasilkan namanya yang berisi banyak data seperti ini nih. Nah, kita masukin ke form data di target karena kita mau masuk. Nah, kita masuk ke target ini. Nah, kita masuk ke target form. Nah, ini banyak nih inputan-inputan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa banyak datanya pusing ya kalian kalian lihatnya kan. Nah, di sini kita bisa langsung arahkan biar nggak pusing, kita langsung konsolog FD. Tapi kenapa konsolog FD-nya nggak tampil, hanya E-nya aja, nih dia kosong. Karena syarat berikutnya, kan syarat pertama dalam penanaman platform, button harus tipe submit. Syarat yang kedua, dalam pembuatan inputan harus dibalut dengan platform, terus tanda submit itu fungsinya, kita harus menginisialisasikan nama. Di sini name. Yang tadi saya hapus tuh, kalau kalian perhatikan, nah di sini kita harus name, judul, name, isi, name, eh, tanggal, tukang judul. Oke. Kita refresh, kita isi. Ini judul, ini isi, today, simpan. Nah, konsol log FD ini jadi ada nih. Jadi ada isinya. Isinya apa? Isi, judul, tanggal. Sesuai dengan apa yang kita isi nih di tag input tadi. Si atribut name. Atribut name ini kita isi dengan kata-kata judul, isi, tanggal. Nah, kenapa saya isi seperti itu? Itu merupakan keperluan data yang diminta dari backend. Jadi kalau kalian komunikasi dengan tim backend nih, Bang Rehan, misalkan Bang Rehan itu seorang backend. Bang, data apa nih yang harus saya kirim untuk metode post ini, untuk metode create ini? Data-data apa aja yang dikirim? Dan penulisannya juga harus benar. Isi ya isi, misalkan tanggal judul tuh harus jadi judul blog seperti ini. Judul, 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 judul. Tuh. Kalau misalkan tim backend meminta dia harus ngirim penulisannya seperti ini, judul blog, ya kalian harus ganti menjadi judul blog. Tapi kalau cukup judul aja, ya berarti yang tadi sudah sesuai. Oke, mungkin itu tadi syarat berikutnya dalam pembuatan post untuk menggunakan tag prompt. Kita lanjut nih. Setelah dari sini, kita hapus saja konsolnya karena kalian sudah paham, kalian sudah
paham maksudnya artian dan kata fungsi dari tag form ini dan kenapa kita harus tulis name di sini. Nah, kita lanjut ke metode inti, yaitu kita tulis nih. Di sini ada const data, Axios post. Oke, nah ini kita langsung masuk ke Axiosnya. Const data, wait, Axios. Nah, ini kita menggunakan data backend yang sudah disiapkan oleh tim kami, yaitu Mas Raihan, /blog sudah pasti. Oke, di sini sudah pasti error. Apa? Oh, sudah error. Oh, error harusnya error. Kalau kita simpan dan Axios tidak di file, karena kita belum import Axios. Jadi kita harus import Axios terlebih dahulu. Nah, baru dia bisa hasil. Coba kita isi dulu deh satu form. Ini judul, ini isi judul. Kalau kita lihat di sini, sepertinya tidak ada. Coba kita cek network. Nah, di network tuh error. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, insert itu block scripted add isi judul. Field isi does not have a default value at query. Oke, ini sepertinya ada error yang saya tangkap. Ini errornya dari seorang backend. Oke, coba kita cek judul sama isi. Nah, di sini kita sama-sama belajar bareng ya terkait problem solving yang terjadi jika seperti tadi. Oke, nah, saya tahu errornya di mana. Ini si backend ngirim pesan error insert into blocks. Nah, artian tuh kan kita ngepost segala macam. Nah, field isi does not have a default value. Kalau dari backend, isi ini harusnya harus ada isinya. Tapi kan di saya nggak ada yang nggak ngirim apa-apa. Kenapa? Karena kita belum masukin FD tadi nih, konsep FD tadi. Kan kita udah membuat form data, terus kita masukin ke e-target, terus kita masukin ke dalam objek prop and tires yang dimana dari mana tuh objek itu bisa masuk datanya dari form data yang di atas, tapi kita nggak panggil ke metode uh, post ini. Nah, kita harus panggil biar nanti bisa kita kirim ke server, FD. Selesai. Coba kita isi lagi. Ini judul Kak. Ini isi Kak. Udah, sukses. Nah, message data berhasil. Ini pesan dari backend. Nah, di sini ada menu pilot tambahan kalau kita sudah mengirim metode post. Nah, ini isinya sama kan? Ini judul Kak, ini isi Kak. Yang ini tanggal. Kalau kita balik ke slash blog, masih statis. Karena kita belum dinamisin datanya. Tapi secara data itu udah masuk datanya. Kalau mau bukti, coba kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu read. Untuk read, biar mempersingkat waktu, kita copy aja ya yang ada di aset sebelumnya. Ini juga salah satu kebiasaan programmer, kalau bisa copy paste, lebih baik copy paste aja daripada mengetik ulang. Karena intinya toh juga sama, apa yang kita buat
nggak codingan tuh nggak perlu diperlihatkan ke orang lain, cukup hasilnya gimana. Dan untuk mempersingkat waktu tentunya, untuk mempersingkat produksi. Di sini bisa kita import-import file yang belum ada, terus kita ganti data Pokemonnya dengan FNF2. Jadi ganti data blok FNF2 blok data blok API-nya kita ganti jadi API yang sudah dipakai tadi di metode post. Oke, ini sudah. Ini kita ganti jadi data get list Pokemon, kita ganti nama sorry, get data get block saja. Nah, data block ini kita panggil di sini. Data block ini kita panggil di kita mapping di sini. Ini kita ganti judul berkas sementara 2 aja ya. Axios Spotify. Oke, kembali lagi. Nah, ini mungkin permasalahan yang mungkin kalian tanyakan ya. Ini harus import Axios terus menerus Kak. Per file apa nggak ada cara lebih simple, lebih gampang, lebih nggak perlu kita harus mengulang kerja 2 kali gitu. Ada dengan cara kita buat komponen. Tapi untuk pembahasan komponen API klien ini kita mungkin bahas di pertemuan berikutnya. Karena waktunya juga tidak lama di sini. Next, sorry, next. Sorry. Nah, di sini masih pending. Oke, dar tampil guys. Nah, tampil. Di sini kalian uh, sudah berhasil yang namanya ngepost tadi nih. Oke, coba kita tambah satu berita lagi. Ini judul blog apa ya? Kemenangan hidup hari kabar sorry pada tanggal 17. Kita kasih tanggal sekarang, kita balik. Nah, ini kan nggak otomatis ke blog ya. Kan biasanya kalau kita udah klik simpan, masa kita harus eh, back lagi otomatis, kita cek lagi. Ada caranya biar kita bisa langsung balik lagi. Tapi kita tunggu dulu. Ini otomatis tampil dan tanggal belum tampil kan? Tanggal belum tampil, coba kita ganti jadi tanggal. Pasti hasilnya gitu. Duar. Kan nggak mungkin ya seorang user memperlihatkan format tanggal tuh kayak gini itu terlalu kurang rapi lah istilahnya, kurang tersusun untuk format tanggal. Nah, di sini kita kembali menginstal library yang bernama Moment. Hah? Hah? Moment. Di sini kita klik paling atas Moment.js. Nah, di sini ada npm install Moment, bisa ke teman-teman copy aja, paste. Oke, nah terus, nah di sini untuk penggunaan Moment biar penamaannya, oke deh, kita terus dulu deh, kita import Moment. Terus di sini kita ganti jadi Moment itu fungsi ya, teman.
fungsi dari library moment. Terus kita atur formatnya menjadi DD terus MM. DD itu D ya. Ini hari, ini bulan, ini tahun. Kalau kita balik rapi. Tapi ini bahasa Inggris nih, August kan. Kan kita nggak mau kayak gini ya. Kita rapihkan datanya. Kita ganti momennya jadi nggak kayak gini nih. Tapi seperti kita buat seperti ini import momennya nih. Kita copy aja. Eh, const moment, require moment local ID. Itu menunjukkan lokasi kita ada di Indonesia. Kalau kita berubah menjadi bulan eh, penamaan bulan dalam bahasa Indonesia. Oke, mungkin sambil karena di sini sudah azan, kita menunggu azan break terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Mungkin dikarenakan waktunya sudah
melewati. Jadi mungkin saya review lagi ya sampai di tahap read. Di sini tadi teman-teman sudah berhasil buat yang namanya fungsi post dan fungsi setelah get itu. Kan tadi saya bilang saya mau kasih contoh kalau dari Simpa tuh langsung direct ke sini. Mungkin itu nah, nanti di pembahasan besok ya untuk mengkelarkan metode update dan delete sisanya. Dan mungkin untuk pertemuan hari ini dari saya sudah cukup ya. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri pada pertemuan pada hari ini. Mungkin teman-teman mungkin bingung ya, masa ada yang masih bingung kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nggak apa itu karena kita baru awal-awal belajar, memang seperti itu. Jadi nanti mungkin bagi yang masih kesulitan atau masih kebingungan terkait apa yang saya jelaskan, bisa ditanyakan aja langsung, baik itu secara kolom chat menyalakan mikrofon ataupun nanti bertanya di grup. Mungkin saya tunggu sampai 12.05 sebelum nanti kita nanti akan adakan sesi foto bersama. Oke, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanya. Oke, mungkin udah menunjukkan 12.05. Jika tidak ada yang bertanya, oke nggak apa-apa. Mungkin uh, misalkan ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan di kolom di grup ataupun personal chat ke mentor. Tapi saya sarankan langsung tanya ke grup ya, biar nanti teman-teman yang lain juga paham apa yang kalian tanyakan, jadi biar bisa jadi bahan pembelajaran bersama. Dan untuk materi besok kita akan lanjutkan update, delete, dan terkait tadi merapikan read yang belum tuntas pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelum itu boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu, teman-teman, untuk sesi foto bersama. Foto. Oke, boleh dinyalakan kameranya.
Oke, ada Mas Irfan, Mas Asep. Oke, yang lain boleh dinyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, ada Mas Aska. Terus yang lain boleh coba. Oke, ada Kak Ananta di sini. Terus yang lain sambil ditunggu kita sambil ditunggu boleh menyalakan kameranya. Oke, nggak apa-apa. Kak Gina. Oke, mungkin Oke, mungkin dari Mas Andi boleh dibantu untuk screenshotkan kameranya ya. Mungkin dengan kamera boleh senyum. Satu, dua, tiga. Mungkin bisa gaya, Ya, boleh gaya bebas, mau gimana aja. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Makasih Mas Andi. Ya, makasih ya teman-teman semua atas kehadirannya pada hari ini. Bagi yang belum absensi boleh absen yang tadi sudah di-share oleh Mas Andi di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.